Membentuk manusia baru. Sabda Yesus yang kita ambil sebagai pelajaran adalah dari Matius 12 ayat 43-45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Dari firman Tuhan ini pelajaran yang dapat kita peroleh dari ajaran Yesus Kristus adalah: satu, roh jahat dapat hadir dalam diri manusia dan juga roh jahat itu dapat diusir dari dalam diri manusia dengan mengandalkan kuasa nama Yesus Kristus. 2, roh jahat selalu mencari tempat perhentian yang seperti dia mau, yaitu tempat tandus secara rohani. Siapa yang dimaksud tempat perhentian itu? Karena roh jahat keluar dari manusia maka ia akan mencari dan masuk ke manusia lainnya yang dikategorikan manusia tandus secara rohania. Ini diistilahkan dengan transfer roh jahat dari seseorang yang mengusirnya kepada orang yang tandus rohaninya. 3, tubuh jasmani manusia adalah rumah atau tempat tinggal segala roh, baik segala roh yang baik maupun segala roh yang jahat, dan roh jahat itu akan kembali ke rumah yang ditinggalkan ketika didapati rumah itu belum berpenghuni roh yang baik. 4, rumah kosong yang dimaksud adalah manusia yang tidak memiliki Roh Kudus, tidak ada buah Roh Kudus dan juga tidak dilindungi kuasa Tuhan, dan orang seperti ini mudah sekali dimasuki berbagai roh-roh jahat. 5, bersih tersapu. Dalam ajaran Yesus pembersih rohani adalah firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dengan rajin membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan sama dengan terus membersihkan serta memperbaiki kerohanian seseorang. 6, roh jahat mengajak roh jahat lainnya dan menghuni tubuh manusia. Lalu seperti apa roh-roh jahat atau hal-hal jahat itu? Markus 7 ayat 21-23. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Coba dibayangkan, bagaimana jikalau semua roh jahat di atas itu hadir dalam diri seseorang? Tentu keadaan orang tersebut akan berkelakuan sama seperti nama roh-roh jahat itu. Rentu buruk sekali karakternya. Lalu bagaimana cara penanganan rohaniah dengan cara Yesus Kristus? Dan bagaimana pula proses kehidupan baru dan membentuk manusia baru dari setiap murid Yesus Kristus? Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kelahiran daging atau fisik dari seseorang itu pasti semua bisa jelaskan, namun bagaimana kelahiran roh? Rasul Petrus dan Yohanes telah menjelaskan dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Tuhan, tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Tuhan, yang hidup dan yang kekal. Yang harus digarisbawahi ialah benih ilahi atau benih yang tidak fana oleh firman Tuhan. Ini bicara soal pikiran dan perasaan serta kesadaran manusia yang terlahir dari firman Tuhan. Maksudnya ialah bagaimana seseorang mulai awal mendengar tentang firman Tuhan, tentang Roh Kudus, tentang kuasa-kuasa Tuhan yang disampaikan seseorang. Lalu ia memutuskan untuk menerimanya di dalam hati. Kemudian mulai melakukan perkataan Yesus yang didengar itu. Maka saat itulah seseorang mulai terlahir secara rohani oleh karena firman Tuhan.
Kemudian di perjalanan hidup pengikut Yesus itu mulai dan terus menjalani kehidupannya dengan mengandalkan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan dalam memikirkan dan memutuskan berbagai persoalan kehidupan. Kemudian menyelesaikan juga dengan cara Kristus, maka, di sanalah akan terjadi yang namanya perubahan yang disertai pertumbuhan rohaniah selaku murid Yesus Kristus. Di dalam pertumbuhan rohani, Yesus Kristus yang Maha Mengetahui sudah terlebih dahulu menyediakan yang namanya sarana atau fasilitas rohani demi pertumbuhan kerohanian murid-muridnya. Dan ada 5 fasilitas ilahi yang utama yang disediakan oleh Kristus. 1. Darah Kristus. Darah Yesus Kristus bermanfaat sebagai penghapus dosa, Matius 26 ayat 28. Berdoa dan bertobat lalu bermohon ampunanlah saat jatuh dalam dosa agar kembali layak dan juga terus layak di hadapan Kristus. 2. Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus dari Yesus Kristus Lukas 11 ayat 13. Maka Roh Kudus dengan tugasnya menghibur, menolong dan mengajar kepada setiap mereka yang sudah meminta dan memiliki Roh Kudus di sepanjang hidupnya. Yohanes 14 ayat 26. 3. Malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan dengan tugas-tugasnya, Mazmur 34 ayat 8, juga Ibrani 1 ayat 13 dan 14. Oleh sebab itu mintalah malaikat Tuhan kepada Yesus Kristus selaku pemilik malaikat-malaikat kerajaan Tuhan agar malaikat Tuhan ditugaskan untuk terus menjaga dan melayani murid Yesus di sepanjang perjalanan hidup serta juga mengenyahkan setan-setan dari kehidupan anak-anak Tuhan. Mazmur 91 ayat 9-13. 4. Buah Roh. Buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri dan lainnya yang bersumber dari Yesus Kristus. Sebagai pembentuk karakter yang mulia dengan memperbanyak buah roh di dalam kehidupan lalu memprosesnya dengan cara Kristus, maka di sanalah akan terjadi pembentuk karakter yang mulia seperti yang dikehendaki Kristus. 5. Nama Yesus Kristus. Manfaatkan nama Yesus Kristus demi mengusir setan-setan dan juga memusnahkan roh-roh jahatnya dari kehidupan kita. Yohanes 1 ayat 12 juga Markus 16 ayat 17, dan juga mengandalkan nama Yesus Kristus dalam doa permohonan akan segala sesuatu yang kita butuhkan. Yohanes 14 ayat 14. Ketika semua fasilitas ilahi ini ada dalam kehidupan setiap murid Yesus, lalu semua fasilitas ilahi ini benar-benar dipergunakan dengan tepat, maka di sanalah akan terjadi pembentukan manusia baru atau manusia ilahi yang juga diikuti pertumbuhan kerohaniannya. Tuhan Yesus Kristus kiranya menolong kita semuanya dalam pertumbuhan rohani kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, saya mau terus bertumbuh secara rohani di sepanjang perjalanan kehidupan yang Dikau karuniakan bagi saya. Untuk itu Tuhan Yesus, ampunilah saya atas segala dosa yang saya lakukan yang menyebabkan terhambat pertumbuhan rohani saya. Tuhan Yesus, tolong saya, layakkan saya untuk selalu memanfaatkan fasilitas kerajaan Tuhan yang Dikau sediakan itu di sepanjang kebutuhan perjalanan kehidupan dan pertumbuhan kerohanian saya. Demi nama Yesus Kristus, nya semua kalian setan-setan penghambat pertumbuhan rohani saya. Dan segala kuasa kalian yang disertai roh-roh jahat kalian yang mau membentuk sifat buruk, saya musnahkan, demi nama Yesus Kristus dan tidak berlaku lagi bagi kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus buat permohonan yang saya panjatkan ini. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.